Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para mahasiswa jurusan administrasi program Magister FISIP Universitas Riau dimanapun kalian berada. Sesuai dengan tema kita akan kuliah tentang teori sosial pembangunan. Mata kuliah ini mata kuliah penting untuk kalian pahami, untuk kalian pelajari, karena membangun itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Mungkin kalau membangun fisik itu jelas kelihatan hasilnya, tetapi membangun masyarakat, membangun pembangunan sosial, itu parameternya kadang-kadang sulit kita ukur. Saking sulitnya menjadi abstrak, sehingga kita meraba-raba. Padahal yang namanya pembangunan itu perlu perencanaan, karena membangun tanpa perencanaan itu mustahil. Kita salah kaprah. Maka dalam belajar teori sosial pembangunan, kita akan mencoba mempelajari bagaimana masalah-masalah pembangunan di Indonesia khususnya. Saudara-saudara, kalau kita belajar teori sosial pembangunan, paling tidak ada dua teori yang bersifat polarisasi, yaitu teori modernisasi dan teori dependensi. Modernisasi berbeda dengan westernisasi. Modernisasi konteksnya adalah ke teknologi, sedangkan westernisasi konteksnya ke arah kebudayaan. Memang beriringan, teknologi membawa budaya baru, dan budaya produknya adalah teknologi. Baik saudara-saudara, sebelum kita kuliah lebih lanjut, persiapkan alat tulis kalian, pena, kemudian catatan kecil atau buku, untuk kalian catat apa-apa hal-hal yang perlu kita diskusikan. Kalian bisa tulis komentar, bisa tulis juga di Google Classroom yang kita sepakati. Kemudian kalian simak video ini, kemudian baca juga buku-buku yang relevan. Ada beberapa buku yang mungkin kalian bisa beli atau pinjam di perpustakaan, yaitu teori pembangunan dunia ketiga yang ditulis oleh Arif Budiman, kemudian juga oleh Mansur Fakih, runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi. Itu buku-buku yang menurut saya cukup kalian pelajari, Buku-buku lain silakan, Baik saudara-saudara, mengawali kuliah ini saya ingin menjelaskan, pertama, mengapa kita penting belajar teori sosial, konteksnya adalah pembangunan. Karena membangun masyarakat itu tidak seperti membalikan telapak tangan kita. Kita harus punya perencanaan, apalagi membangun manusia, membangun masyarakat. Apa yang kita anggap baik belum tentu cocok dengan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan sosial sebaiknya in situ development. Artinya kita masuk ke dalam itu, memahami dinamika masyarakatnya, baru kita memetakan persoalan-persoalan apa yang perlu kita benahi. Bukan ex situ development, kita dari luar, bukan ethic view tapi emic view. Itu yang kita pahami. Nah, salah satu teori yang menjelaskan tentang pembangunan itu adalah, tadi saya sampaikan di awal kuliah ini, tentang modernisasi.
tokoh-tokohnya banyak ya. Rostow, kemudian David McClellan ya, tentang teori need for achievement-nya. Rata-rata teori modernisasi kebanyakan berasal dari Amerika karena memang tokoh-tokohnya banyak berasal dari sana. Sebaliknya teori dependensi itu kebanyakan dari Amerika juga, tapi Amerika bagian selatan dan sebagian dari Pakistan ya. Sampai di sini saudara mungkin paham ya. Mudah-mudahan kalian sudah mulai tertarik dengan kuliah kita. Modernisasi ini sebenarnya muncul ya setelah Perang Dunia Kedua sekitar tahun 40-an ya, setelah Eropa Barat terutama mengalami peperangan ya, terutama perang darat, sehingga terjadi kerusakan-kerusakan di negara-negara Eropa yang mengalami peperangan ya. Kita kenal di dalam sejarah antara kaum sentral ya dengan kaum sekutu. Kaum sentral itu dipelopori oleh Jerman, Italia, Hungaria ya, dan sebagainya. Mereka melakukan peperangan di darat, terutama di Eropa, bagian Eropa Barat ya, sehingga terjadi kehancuran di negara-negara Eropa Barat. Akibatnya setelah usai Perang Dunia Pertama, muncullah ide baru, yaitu dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang dikenal dengan PBB. Mereka tahu ya, dari selesainya Perang Dunia Kedua terjadi dua kekuatan besar yang semula mereka berjibaku ya, bekerja sama memerangi kaum sentral ya. Tetapi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, mereka memiliki kekuatan yang hampir berimbang yang dikenal dengan dua negara superpower ketika itu ya, yaitu blok Uni Soviet ya, dan satu lagi blok Amerika dan kawan-kawan. Akibat itu terjadi polarisasi dua kekuatan ya, yang secara ideologi tentu berbeda. Satu kapitalisme liberal, satu lagi sosialisme komunis ya. Dan itu berada di Eropa Timur ya, secara geografis tentu bertetangga dengan negara-negara Eropa Barat yang ketika itu baru selesai Perang Dunia Kedua. Negara-negara di Eropa Barat yang selesai Perang Dunia Kedua itu ya rata-rata hancur ya, rusak ekonominya ya, sehingga perlu recovery ekonomi ya, bantuan-bantuan. Dan berdirinya PBB itu juga munculnya lembaga keuangan dunia, yaitu World Bank ya, Bank Dunia dengan IMF ya. Itu dibentuk, tujuannya apa? Untuk membantu negara-negara yang baru selesai perang. Ditambah lagi sejak itu ya, sejak PBB berdiri ada piagam PBB ya, yang menjelaskan bahwa tidak ada lagi penjajahan di muka bumi ini ya. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka berakhirnya Perang Dunia Kedua, muncullah negara-negara baru ya, yang baru merdeka ya, termasuk Indonesia ketika itu ya. Jadi Eropa Barat yang tadi saya jelaskan hancur ya, ekonominya, infrastrukturnya dan lain-lain akibat peperangan ya. Maka perlu adanya stimulus bantuan ekonomi. Melalui apa? Ya melalui PBB tadi, melalui dua lembaga keuangan PBB yang dibentuk oleh PBB. Yang dalam hal ini dipelopori oleh Amerika dan Inggris tentunya. Mereka membuat perjanjian ya, Bretton Woods ya, bahwa bentuk bantuan yang perlu diberikan itu pada negara-negara yang baru selesai perang, perlu bantuan itu harus menggunakan uang dolar. Maka sejak itulah mata uang dolar atau currency ya
dolar terutama mulai berlaku di seluruh negara. Maka digelontorkanlah bantuan ini ke negara-negara Eropa Barat yang baru selesai perang. Pertama tujuannya untuk membantu mereka supaya recovery, ya, pembangunan kembali. Yang kedua juga untuk membendung ya pengaruh ideologi dari Eropa Timur yang dipelopori oleh Uni Soviet. Yang semula mereka berteman sama-sama memerangi poros Axis Jerman dan kawan-kawannya ya. Tapi begitu berakhirnya Perang Dunia Kedua, terjadi perbedaan ideologi ya, terjadi saling mempengaruhi ya, mencari kawan ya, karena berbeda ideologi. Maka dibentuklah dua kekuatan, waktu itu dua pakta NATO dan Pakta Warsawa. Pakta Warsawa adalah untuk blok Soviet sosialis komunis, dan NATO kapitalis liberalis. Ini dua-duanya punya pengaruh besar ya, ingin mempengaruhi negara-negara yang baru merdeka ya, untuk mencari kawan dan untuk mencari teman ya seideologi. Maka Amerika dan kawan-kawan juga yang tergabung dalam Pakta NATO berkepentingan untuk membantu negara-negara Eropa Barat yang baru usai perang seperti itu, supaya jangan ada masuk ideologi sosialis komunis seperti itu. Sampai sini mungkin sudah mulai paham ya. Ini sejarah tentang teori modernisasi dulu ya, baru nanti kita teori dependensi dan bagaimana perkembangan teori-teori sosial dalam konteks pembangunan nanti kita kaitkan ke dalam konteks Indonesia. Oke, ini pengantar awal dulu ya, nanti kita teruskan pada kuliah-kuliah berikutnya. Kita akan membahas mungkin dari modernisasi bagaimana munculnya teori dependensi. Sampai di sini dulu ya untuk pertemuan kita, singkat ya, tapi mungkin kita banyak diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.